dengan NIM akhir 210. Di sini saya akan menjelaskan kajian, penemuan, dan pengembangan agonis muskarinik dengan target reseptor M sebagai stimulasi parasimpatis. Untuk lebih lanjut, mari kita bahas. Baik, pertama kita akan membahas peran dari sistem saraf parasimpatis itu sendiri. Perannya sangat penting dalam pengaturan fungsi fisiologis seperti kontraksi otot polos, sekresi kelenjar, denyut jantung, dan juga fungsi kognitif. Neurotransmitter utama pada sistem ini adalah adalah asetilkolin yang mana bekerja melalui dua jenis reseptor, yaitu nikotinik dan juga muskarinik. Kita akan membahas dari reseptor muskarinik, yang mana agonis muskarinik ini dikembangkan untuk meniru kerja asetilkolin pada reseptor muskarinik, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai obat stimulan pada kondisi tertentu, misalnya gangguan salivasi, glukoma, retensi urin, dan juga gangguan kognitif. Kalau kita lihat dari sistem saraf otonom, tubuh manusia itu bekerja dalam dua kondisi utama, yaitu kondisi aktif yang mana diatur oleh sistem saraf simpatis dan kondisi istirahat atau pemulihan yang mana diatur oleh sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf parasimpatis ini berperan penting dalam aktivitas sehari-hari seperti mengatur buang air, merangsang air liur, membantu pencernaan, dan memperlambat denyut jantung. Semua aktivitas ini sebenarnya dikendalikan oleh satu neurotransmitter utama, yaitu asetilkolin. Masalahnya, asetilkolin ini tidak bisa langsung digunakan sebagai obat karena sifatnya itu sangat tidak stabil dan cepat dihancurkan oleh enzim di dalam tubuh. Padahal pada beberapa kondisi klinis, tubuh itu justru membutuhkan peningkatan aktivitas parasimpatis, misalnya pada pasien dengan mulut kering, glukoma, atau gangguan pengosongan kandung kemih. Oleh karena itu, dikembanglah agonis muskarinik, yaitu senyawa yang dapat meniru kerja asetilkolin tetapi memiliki struktur yang lebih stabil dan efek yang lebih terkontrol. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme kerja agonis muskarinik, yang mana agonis muskarinik ini bekerja dengan cara berikatan langsung pada reseptor muskarinik dan mengaktifasi jalur transduksi sinyal intersel. Aktivasi ini menyebabkan peningkatan aktivitas parasimpatis seperti peningkatan sekresi kelenjar, kontraksi otot polos, dan perlambatan denyut jantung. Mekanisme ini juga menyerupai kerja asetilkolin endogen, namun dengan durasi dan efektivitas yang berbeda tergantung struktur kimia agonisnya. Dan di sini juga terlampir ada gambar mekanisme kerja agonis muskarinik. Saya akan menjelaskan semua yang ada di dalam gambar ini. Jadi gambar ini tuh menjelaskan bahwa bagaimana agonis muskarinik menimbulkan efek stimulasi parasimpatis dimulai dari pelepasan zat hingga munculnya respon fisiologis pada organ target. Yang pertama di situ ada warna ungu, itu adalah nerve terminal ujung saraf parasimpatis, yang mana di bagian kirinya ini atas gambar terlihat nerve terminal itu ujung saraf parasimpatis pada kondisi normal. Saraf ini akan melepaskan asetilkolin pada kondisi normal. Koreksi. Jadi saraf ini akan melepaskan asetilkolin sebagai neurotransmitter. Tapi pada terapi, peran asetilkolin ini dapat digantikan oleh agonis muskarinik yang ditunjukkan oleh molekul berwarna biru yang dilepaskan dari ujung saraf. Jadi intinya agonis muskarinik ini meniru asetilkolin sebagai pembawa sinyal parasimpatis. Terus, lalu di sini ada tahap agonis muskarinik ini berikatan dengan reseptor muskarinik, yang mana molekul agonis yang tadi dilepaskan, kemudian bergerak menuju reseptor muskarinik yang berada di membran sel target. Misalnya seperti sel jantung, kelenjar, otot polos. Nah, reseptor ini tuh digambarkan sebagai struktur hijau di membran sel. Itu ada di warna hijau itu adalah reseptor muskarinik. Jadi seperti kayak gambarannya, agonis itu kuncinya, lalu si gemboknya itu adalah reseptornya. Lalu ada aktivitas G protein. Setelah reseptor muskarinik ini nanti aktif, ini reseptor tersebut akan mengaktifkan G protein di dalam sel yang ditunjukkan oleh 3 subunit berwarna berbeda-beda. Di situ ada alfa, beta, terus ada theta. Aktivasi G protein ini merupakan langkah penting karena akan menjadi penghubung antara sinyal dari luar sel dengan respon di dalam sel. Jadi tanpa G protein, sinyal dari agonis ini tidak bisa diteruskan ke dalam sel. Lalu ada pembentukan sinyal intraseluler, yang mana dari aktivasi G protein kemudian memicu terbentuknya sinyal intraseluler atau second messenger seperti AP3, DAG, CA2+, dan perubahan CAMP. Sebagaimana tertulis yang ada di dalam gambar sini, zat-zat ini berfungsi memperkuat dan menyebarkan sinyal di dalam sel. Pada reseptor M1 dan M3 terjadi peningkatan CA2+ intrasel, lalu pada reseptor M2 terjadi penurunan CAMP. Jadi inilah tahap pengolahan sinyal di dalam sel. Saat sinyal intraseluler tersebut akhirnya berhasil menghasilkan respon seluler yang ditujukan di bagian paling bawah gambar itu, respon itu merupakan
responnya. Jadi responnya akan penurunan denyut jantung, seperti khas aktivasi reseptor M2 di jantung, peningkatan sekresi kelenjar seperti air liur, keringat, dan cairan pencernaan. Terus juga kontraksi otot polos dalam jantung cerna dan kantung kemih. Semua respon ini merupakan ciri khas dari efek parasimpatis. Jadi setelah setelah semuanya berhasil, tahap akhir ini menjadi stimulasi parasimpatis, yang mana kotak terakhir pada gambar itu merangkum bahwa aktivitas agonis ini muskarinik menghasilkan penurunan denyut jantung, penaikan sekresi, juga kenaikan kontraksi otot halus. Artinya tubuh itu berada pada kondisi rest and digest sesuai fungsi sistem saraf parasimpatis. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa agonis muskarinik itu bekerja dengan meniru asetilkolin, mengaktifkan reseptor muskarinik, memicu sinyal intraseluler, dan akhirnya menghasilkan respon parasimpatis berupa penurunan denyut jantung, peningkatan sekresi, dan juga kontraksi otot halus. Apa sih hubungan agonis muskarinik dengan stimulasi parasimpatis? Seperti pembahasan saya di sebelumnya, bahwa agonis muskarinik itu bekerja dengan cara meniru efek asetilkolin, yaitu neurotransmitter utama pada sistem saraf parasimpatis. Ketika agonis muskarinik utama ini berikatan dengan reseptor muskarinik dari M1 sampai M5, pada organ target akan terjadi aktivasi jalur sinyal parasimpatis yang menghasilkan respon fisiologis khas parasimpatis. Maka aktivasi reseptor M3 ini akan menyebabkan peningkatan sekresi kelenjar. Pokoknya seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Jadi dengan demikian, agonis muskarinik ini akan berfungsi sebagai stimulan parasimpatis karena meningkatkan aktivitas organ yang berada di bawah kendali sistem parasimpatis. Jadi sistem saraf parasimpatis ini tuh pada dasarnya bekerja untuk menjaga tubuh berada dalam kondisi seimbang, tenang, dan siap melakukan fungsi dari dasar seperti pencernaan, sekresi, dan pemulihan energi. Nah, sistem ini menyalurkan pengaruhnya ke organ-organ melalui reseptor muskarinik yang tersebar di jantung, kelenjar, dan otot polos. Artinya, reseptor muskarinik adalah pintu utama bagi sinyal parasimpatis untuk bekerja. Jadi, agonis muskarinik ini memiliki hubungan langsung dengan stimulasi parasimpatis karena obat ini mengaktifkan pintu tersebut. Jadi, terlepas dari apakah saraf parasimpatis ini sedang aktif atau tidaknya, jadi ketika reseptor muskarinik diaktifkan, organ target akan langsung memberikan respon yang identik dengan kondisi dominasi parasimpatis. Jadi, yang akan menentukan munculnya efek parasimpatis itu bukan hanya aktivasi sarafnya, tetapi apakah reseptor muskariniknya aktif atau tidak. Jadi, sebagai contoh, ketika reseptor muskarinik ini di jantung aktif, maka organ akan merespon dengan menurunkan denyut jantung. Jadi, ketika reseptor yang sama di kelenjar aktif, maka sekresi ini akan meningkat. Demikian juga pada otot polos. Jadi, aktivasi reseptor ini menyebabkan kontraksi. Hal ini menunjukkan bahwa agonis muskarinik ini tidak sekedar obat yang bekerja di tingkat molekul, tetapi secara fungsional itu memaksa tubuh masuk ke mode parasimpatis. Oleh karena itu, hubungan agonis muskarinik dengan stimulasi parasimpatis ini bersifat langsung dan fungsional. Obat ini tuh tidak hanya mendukung kerja sistem parasimpatis, tapi juga menggantikan sinyal sarafnya, sehingga efek parasimpatis tetap muncul meskipun pelepasan neurotransmitter alami terbatas. Inilah yang menjadikan agonis muskarinik itu penting dalam terapi kondisi yang membutuhkan peningkatan aktivitas parasimpatis secara spesifik dan terkontrol. Reseptor muskarinik memiliki 5 subtype dari M1 sampai M5 dan juga mempunyai peran dan juga fungsinya masing-masing. Reseptor M1 lebih dominan di sistem saraf pusat dan juga berperan dalam fungsi kognitif, sedangkan M2 lebih banyak terdapat di jantung, berfungsi menurunkan frekuensi dan juga kekuatan kontraksi jantung. M3 terdapat pada otot polos dan kelenjar eksosorin, berperan dalam kontraksi otot polos dan peningkatan sekresi. Sedangkan M4 dan juga M5 terutama pada berada di sistem saraf pusat dan berperan dalam modulasi neurotransmitter. M4 lebih berperan sebagai pengatur aktivitas saraf di sistem saraf pusat. M4 lebih berperan dalam modulasi dan kontrol daripada menghasilkan efek organ perifer yang nyata. Sedangkan M5 sendiri itu lebih jarang ditemukan dan sebagian besar terdapat di sistem saraf pusat serta pembuluh darah tertentu di otak. Walaupun perannya belum sepenuhnya dipahami, M5 dianggap penting dalam regulasi fungsi vaskular dan sistem saraf tidak lanjut. Pengembangan kimia medisinal agonis muskarinik dilakukan untuk mengatasi keterbatasan asetilkolin yang tidak stabil dan tidak selektif terhadap reseptor. Modifikasi struktur kimia dilakukan terutama pada gugus amina dan ester untuk meningkatkan stabilitas metabolik, durasi kerja, serta selektivitas terhadap subtype reseptor muskarinik.
Perubahan gugus amina kuartener menjadi amina tersier meningkatkan lipofilitas dan memungkinkan penetrasi ke sistem saraf pusat. Sedangkan modifikasi gugus ester bertujuan mengurangi degradasi oleh asetilkolinesterase. Selain itu, pengaturan jarak dari orientasi gugus fungsional dalam melakukan mempengaruhi afinitas terhadap reseptor, sehingga pengembangan agonis muskarinik diarahkan untuk memperoleh efek terapeutik optimal dengan efek samping yang minimal. Agonis muskarinik umumnya memiliki gugus amina bermuatan positif, baik amina tersier maupun kuartener, yang berfungsi untuk berinteraksi dengan bagian bermuatan negatif pada reseptor muskarinik. Interaksi ini sangat penting agar agonis dapat berikatan dan mengaktifkan reseptor. Selain itu, jarak optimal antara gugus kationik dan atom oksigen pada gugus ester atau eter menentukan kekuatan ikatan agonis terhadap reseptor. Jika jarak ini sesuai, aktivitas agonis menjadi maksimal. Sebaliknya, perubahan jarak dapat menurunkan potensi aktivitas. Struktur lain pada struktur molekul mempengaruhi lipofilitas yang berhubungan dengan kemampuan senyawa menembus sawar darah otak. Hal ini menjelaskan perbedaan sifat antara asetilkolin yang bersifat sangat polar dan pilokarpin yang lebih lipofilik sehingga memiliki stabilitas dan distribusi yang berbeda. Selanjutnya ada contoh obat agonis muskarinik. Pada gambar pertama itu adalah asetilkolin yang merupakan agonis muskarinik alami dan struktur dasar dalam pengembangan agonis muskarinik. Asetilkolin ini memiliki gugus amina kuartener bermuatan positif yang sangat penting untuk berikatan dengan reseptor muskarinik. Namun struktur ini sangat polar dan juga mudah dihidrolisis oleh enzim asetilkolinesterase, sehingga asetilkolin memiliki durasi kerja yang sangat singkat dan tidak selektif terhadap subtype reseptor. Keterbatasan inilah yang mendorong dilakukannya modifikasi struktur kimia menjadi struktur beta-nekol pada gambar berikutnya, yaitu menunjukkan hasil modifikasi dari asetilkolin, terutama pada gugus ester yang diganti menjadi gugus karbomat. Modifikasi ini membuat beta-nekol lebih resisten terhadap hidrolisis enzimatik sehingga memiliki durasi kerja yang lebih panjang. Selain itu, beta-nekol juga tetap mempertahankan gugus amina kuartener sehingga efeknya terutama bersifat perifer dan tidak menembus sawar darah otak. Hal ini menjadikan beta-nekol efektif sebagai stimulan parasimpatis pada saluran cerna dan kandung kemih dan efek samping sistem saraf pusat yang minimal. Dan gambar selanjutnya ada pilokarpin. Terlihat perubahan struktur yang lebih kompleks dengan pembentukan cincin heterosiklik dan penggunaan gugus amina tersier. Modifikasi ini meningkatkan stabilitas molekul serta lipofilitasnya, sehingga pilokarpin ini mampu menembus jaringan dan lebih baik dan bekerja selektif pada reseptor muskarinik, khususnya di reseptor M3. Oleh karena itu, pilokarpin banyak digunakan secara klinis untuk merangsang sekresi kelenjar, misalnya pada terapi glukoma dan serostomia. Yang terakhir ada ditampilkan sebagai agonis M1 selektif yang mana menggambarkan arah pengembangan kimia medis yang lebih lanjut. Modifikasi ini dilakukan dengan penambahan gugus aromatik dan juga kerangka molekul yang lebih besar untuk meningkatkan selektivitas terhadap subtype reseptor tertentu, yaitu reseptor M1 di sistem saraf pusat. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan agonis muskarinik yang dapat menstimulasi fungsi kognitif tanpa menimbulkan efek parasimpatis perifer yang berlebihan seperti brikardia atau peningkatan sekresi. Pengembangan kimia medisinal agonis muskarinik dilakukan untuk mengatasi keterbatasan asetilkolin yang tidak stabil dan tidak selektif terhadap reseptor. Modifikasi struktur kimia dilakukan terutama pada gugus amina dan ester untuk meningkatkan stabilitas metabolik, durasi kerja, serta selektivitas terhadap subtype reseptor muskarinik. Perubahan gugus amina kuartener menjadi amina tersier meningkatkan lipofilitas dan memungkinkan penetrasi ke sistem saraf pusat. Sedangkan modifikasi gugus ester bertujuan mengurangi degradasi oleh asetilkolinesterase. Selain itu, pengaturan jarak dari orientasi gugus fungsional dalam melakukan mempengaruhi afinitas terhadap reseptor, sehingga pengembangan agonis muskarinik diarahkan untuk memperoleh efek terapeutik optimal dengan efek samping yang minimal. Demikian pemaparan mengenai agonis muskarinik sebagai stimulan parasimpatis. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang hubungan struktur, kimia, mekanisme kerja, dan juga pemanfaatannya dalam terapi. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, salah kata, dan juga kelibatan kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya juga mempunyai sedikit pantun. Dari laboratorium menuju aplikasi klinis, kimia medisinal memberi solusi inovatif. Agonis muskarinik mengaktifkan sistem parasimpatis untuk terapi yang selektif, aman, dan juga efektif.
Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.